Shinta News and Talk. Pemerintah Indonesia disebut masih terus mengkaji terkait keamanan vaksin COVID-19 untuk anak di bawah 12 tahun. Kajian dilakukan bersama badan otoritas yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak-anak dari penyebaran COVID-19. Bagaimana sejauh ini kajian yang telah dilakukan dan dibahas bersama dengan DPR? Kita jumpai anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Handoyo. Shinta News and Talk. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami via telepon di 0215869000 atau pesan singkat 0818065543. Pak Ahmad Handoyo, sebenarnya kalau berkaitan dengan vaksin untuk anak di bawah 12 tahun ini, apakah sudah dekat di DPR, Pak? Iya, saya kira sebelumnya salam sehat buat kita semua, Bung Yuniar dan para pendengar. Jadi pertama tentu kita sambut baik ya, bahwa meskipun secara spesifik pembahasan rencana terhadap penggunaan vaksin untuk umur di bawah 12 tahun belum secara detail. Namun tentu kita juga harus sambut dan harus dikejar apakah proses penelitian itu aman atau tidak, kemudian efikasinya untuk anak-anak bagaimana. Itu yang paling penting. Karena kita juga tidak boleh menutup mata di berbagai negara maupun produsen negara lain sudah membolehkan untuk vaksin di bawah 12 tahun. Termasuk di Amerika, produsennya dengan Pfizer, kemudian juga Chili juga sudah mengizinkan, kemudian Kuba juga sudah mengizinkan. Kalau tidak salah Singapura juga sudah mengizinkan untuk umur 12 tahun. Tetapi kita harus mengutamakan asas kehati-hatian ya. Yang paling atas kehati-hatian. Bahwa pencegahan COVID-19 khususnya untuk anak-anak itu tuh harus kolektif. Tidak hanya sebatas diserahkan kepada anak-anak. Tetapi di sekitaran orang tua atau sekitar rumah harus dipastikan itu harus divaksin dulu. Yang kemudian adalah untuk anak-anak kita juga harus memastikan bahwa di sekitar sana adalah belum aman untuk anak-anak kita. Artinya apa? Kita harus mengedukasi, mensosialisasikan bahwa di sekitar sana itu buat anak-anak belum aman ya. Yang paling penting protokol kesehatan kita harus sampaikan kepada anak-anak dengan cara yang ke anak-anak juga komunikasinya. Yang paling penting adalah kita sambut baik, Bung, terhadap kajian ini dan karena di negara lain juga sudah melakukan itu begitu. Semua jenis vaksin gitu sepertinya bisa ya, Pak Rahmat ya? Ya, itu tergantung masing-masing uji klinisnya. Dan sekarang semua vaksin saya kira sudah sedang proses uji klinis. Sedangkan Pfizer untuk uji klinis dinyatakan aman untuk anak-anak umur di 12 tahun. Sedangkan produsen yang lain saya kira juga masih berproses untuk uji klinis kan. Untuk fase kedua kalau tidak salah Pfizer sudah aman, dinyatakan aman dan diizinkan boleh. Nah, kemudian untuk vaksin-vaksin produsen yang lain ya kita masih menunggu. Kalau negara lain mengizinkan ya tentu kita akan menyerahkan produsen akan menyerahkan kepada BPOM, kemudian BPOM akan memutuskan apakah mengizinkan atau tidak, karena otoritas untuk mengizinkan atau tidak kan di bawah negara dalam hal ini BPOM. Nah, sampai sekarang BPOM belum mengizinkan untuk di bawah 12 tahun, yang diperbolehkan adalah 12 sampai 18 tahun. Tetapi ini memang suatu keharusan kita ya. Pemerintah dalam ini BPOM maupun para peneliti untuk mengkaji terhadap penelitian yang dihasilkan dari produsen-produsen negara lain. Karena kita selama ini kan baru sebatas menerima kajian. Selain kita juga akan menilai positif dan negatifnya terhadap penggunaan vaksin di bawah 12 tahun itu. Saya kira kita akan menerima masukan dari hasil penelitian uji klinis fase 1 dan 2 khusus untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Gitu, Bung. Ini berarti update-nya masih dalam fase uji klinis ya, berarti ya? Iya, ada yang sudah mengizinkan, tetapi ada di berbagai negara atau produsen masih dalam proses uji klinis. Nah, itu tentu menggunakan uji klinis dari negara lain, kita data-datanya pasti akan kita mengambil dan mempelajari data yang dihasilkan dari para produsen itu, gitu, Bung. Tadi sempat hilang suaranya Pak Ahmad, bisa disampaikan berarti kita saat ini fasenya untuk anak-anak belum uji klinis ya atau bagaimana? Ya, kalau dirilis kan sudah dirilis, dari Pfizer kan sudah dirilis, tetapi kan kita belum mengizinkan. Untuk dalam negeri, belum ya? Iya, kalau belum kalau kita kan belum dirilis, itu kan hak sepenuhnya dari produsen, kemudian produsen akan menyerahkan sepenuhnya kepada BPOM, dan BPOM akan mempelajari dari hasil data kajian dari uji klinis itu, begitu. Jadi memang dari kita sudah menerima barangkali
tetapi kita juga belum menentukan, kita serahkan sepenuhnya kepada BPOM, tentu dengan berdasarkan asas kehati-hatian ya, asas kehati-hatian begitu. Karena untuk anak-anak bukan faktor utama terhadap pengendalian COVID itu dengan vaksinasi. Banyak faktor yang Tapi anak-anak sekarang sudah banyak yang ikut PTM juga Pak Rahmat ya? Ada ya. PTM, kemudian juga ada beberapa klaster di wilayah begitu ya? Iya, saya kira itu makanya kita dorong agar mengkaji kan, karena di sekolah tatap muka PTM ini kan sudah secara fakta menjadi banyak klaster, itu data dirilis dari Kementerian Pendidikan. Nah ini juga harus kita sikapi, apakah kita mengejar, ya kita dorong kepada pemerintah untuk segera memutuskan dan mengkaji hasil penelitian dari produsen-produsen itu terhadap uji klinis yang disampaikan dari produsen. Kalau ternyata hasil kajian kita dari data yang diperoleh dari para produsen itu ternyata juga aman buat kita, saya kira ada masalah, kita dukung terhadap penggunaan vaksin untuk umur 12 tahun gitu, Bung. Iya, tapi kalau menurut Pak Rahmat sendiri sebenarnya pandangannya penting tidak sih vaksin yang diberikan kepada anak-anak ini, Pak? Mengingat sekarang kan programnya sudah PPKM sudah mulai turun dan juga ada PTM juga, Pak. Silakan, Pak. Ini bukan soal penting tidak, Bung, tetapi ini ada suatu kebutuhan secara saintifik begitu ya, secara keilmuan. Bahkan yang paling penting saat ini adalah vaksin dasar imunisasi itu harus dipenuhi dulu. Umur 12 tahun itu dalam rangka untuk memperkuat kesehatan kita juga. Itu imunisasi itu di bawah 12 tahun itu harus dipenuhi dulu. Nah, artinya kan sebuah kebutuhan. Artinya kalau dinyata sebuah kebutuhan berarti ya penting. Dengan catatan penting itu kalau untuk di bawah 12 tahun itu aman dulu. Kalau setelah aman baru kita suntikkan. Kalau penting saya kira penting karena itu sebuah kebutuhan. Tetapi harus kita kaji apakah membahayakan buat anak-anak. Apakah aman atau tidak. Tetapi kalau dari informasi dari Pfizer untuk uji klinis tahap 2 itu kan sudah kita tahu bersama kan di media aman dan sudah dipakai di berbagai negara. Nah itu juga menjadikan dasar pemerintah dalam ini BPOM untuk menentukan apakah kita akan mengikuti hasil uji klinis yang dibuat oleh Pfizer maupun para produsen yang lain. Saya kira juga akan menunggu Sinovac sedang proses uji klinis. Kalau ternyata itu berhasil ya itu saya kira bagus. Karena bukan sebuah penting tidaknya tapi sebuah kebutuhan. Karena kebutuhan berarti kan penting kan. Nah menuju irisannya ya, penting, baik. Aman dulu begitu. Di ujung telepon sudah bergabung bersama kami Pak Rahmat, ada juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi, kita akan sapa ya. Bu Nadia, berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak, bagaimana perspektif Kemenkes Bu Nadia? Iya, baik. Selamat siang Pak Rahmat, selamat siang Mas Dinian. Ya, Bu Nadia. Saya rasa yang disampaikan Pak Rahmat ya, bahwa betul sekali pada prinsipnya anak-anak itu udah dari awal imunisasi nasional kita sebenarnya memberikan proteksi khusus kepada anak-anak ya, apalagi tentunya di saat COVID-19 ini. Jadi memang kalau nanti ada vaksin yang memang sudah diberikan dan yang penting tadi Pak Rahmat sudah sampaikan bahwa aman, kalau memang betul aman ya pasti akan menjadi salah satu masukan dan rekomendasi ya yang kemudian sudah harus upayakan untuk penyediaan vaksinasinya. Tahapannya saat ini sampai tahap mana untuk agar vaksin itu layak anak-anak Bu Nadia? Iya, sebenarnya pada waktu kita mengkaji pemberian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, vaksin Sinovac pun sudah memulai uji klinis ini pada anak usia di atas 3 tahun ya. Tapi pada waktu bulan Juli itu karena juga studinya baru mulai sehingga dirasakan oleh ITAGI, Badan POM maupun organisasi profesi lainnya, itu data yang disampaikan itu masih belum memberikan keyakinan bahwa vaksin ini betul-betul aman dan upaya-upaya mitigasinya kalau terjadi efek samping seperti apa itu dikatakan belum mencukupi. Oleh karena itu kemudian ITAGI merekomendasikan hanya pada masyarakat ataupun anak remaja yang usianya di atas 12 tahun dan dosisnya sama waktu itu dengan dosis dewasa ya, artinya 0,5 ml dan dilakukan penyuntikan sebanyak 2 kali. Nah kemarin 2 minggu yang lalu Pfizer mengumumkan inisial data dari studi yang mereka lakukan itu memberikan gambaran yang baik untuk pemberian vaksinasi COVID-19 pada anak usia 5 tahun sampai dengan 12 tahun ya. Nah,
Tetapi FDA Amerika sendiri ini masih menantikan dari Pfizer sendiri untuk kemudian memberikan masukan terkait penggunaan vaksinasi ini. Apakah kemudian vaksinasi ini bisa bertambah atau berkurang? Ya, tentunya kita tunggu hasil studi ini selesai dengan uji klinisnya, karena FDA Amerika maupun FDA Eropa itu juga menunggu hasil kajian ini. Dan kita tahu sebenarnya efek samping yang ingin dilihat itu adalah bagaimana terkait infeksi pada jantung ya yang muncul pada penggunaan Pfizer ini. Jadi memang betul aspek keamanan ini menjadi utama. Dan kita tahu pada anak usia 12 tahun. Ya, halo Bu Nadia. Ya, sebenarnya terputus ya Bu Nadia. Nanti kita akan coba menghubungi kembali Bu Nadia ya. Tadi ke Pak Rahmat. Tadi penjelasannya memang saat ini memang dalam pertimbangan. Hampir sama yang disampaikan oleh Pak Rahmat, masih dalam proses kajian-kajian ya. Ini memang saya Pak, kajian-kajian ini karena berkaitan dengan kondisi kesehatan juga ya Pak Rahmat ya. Iya, saya kira betul sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Nadia ya, bahwa memang menjadi kajian kita bersama, aspek utama adalah keamanan. Keamanan itu tidak sebatas berat tidaknya, tetapi adalah jangka panjangnya. Tadi disampaikan secara spesifik dari sisi keilmuan, apakah ada infeksi, secara lebih khusus adalah jantung dan yang lainnya. Tentu kita makanya dari ini penuh dengan rasa kehati-hatian. Kita memberikan masukan dari Asosiasi Dokter Anak, kemudian dari BPOM, kemudian dari ahli-ahli yang lain, termasuk seluruh dunia pun masih menunggu gitu ya. Nah ini kan menjadi kebutuhan seluruh dunia, seluruh kebutuhan kita bersama ya, yang kalau ternyata dari belahan dunia atau berbagai negara yang telah uji klinis itu ternyata berhasil, saya kira itu menjadi kita tunggu-tunggu bersama. Jadi memang faktor utama adalah dari faktor asas keamanan dulu. Kalau aman ya saya kira tidak ada masalah nih Bung. Karena itu sebuah yang penting aman dulu ya. Iya, kalau tidak aman ini kemudian amannya masih proses kajian ini Pak Rahmat. Ya, kajian kan dari data uji klinis dari berbagai produsen itu. Kemudian dari produsen itu BPOM pasti akan dengan teliti akan membuka dari yang uji klinis itu siapa yang kena, apa efeknya apa, efek sampingnya apa, yang diterima itu kan pasti uji klinis akan dengan terbuka, akan dibuka dengan terang benderang kan. Jadi siapa datanya siapa yang diuji klinis kan kita terima. Ternyata kok ada yang efeknya begono begini, itu tentu BPOM akan mengkaji secara keseluruhan, minta masukan dari Asosiasi Dokter Anak maupun ahli-ahli yang lain. Saya kira BPOM akan mengkaji dengan penuh teliti dan kehati-hatian dengan meminta masukan dari berbagai tim ahli maupun yang lain, bahwa uji klinis yang akan diplototin, akan dilihat. Karena uji klinis itu kan anak-anak dari seluruh dunia yang menjadi sampel kan, ketika di sampel itulah yang akan kita nilai. Setelah dari yang kita nilai, kemudian dari sisi keilmuan dan dari sisi keilmuan dari kedokteran juga akan menjadi pembanding begitu. Jadi memang faktor utama adalah dari faktor keamanan. Kalau udah aman tidak ada masalah, tetapi kalau masih ragu-ragu ya lebih baik kita spending dulu sampai benar-benar dapat data uji yang valid, tidak membahayakan, nyaman, tidak menimbulkan masalah sekecil apapun. Karena data BPOM pasti akan menerima seluruh data sampel. Tidak ada yang tidak ditutup-tutupi dari seluruh uji klinis dari tahap 1 maupun tahap 3 dan selanjutnya. Karena dari data itulah pemerintah masing-masing negara akan memutuskan gitu loh. Gitu, Bung. Iya. Saya ke Bu Nadia ya. Bu Nadia, apakah pemerintah sekarang sudah tidak ragu dengan data yang sudah ada, Bu Nadia? Halo Bu Nadia? Ya, silakan. Silakan, apakah pemerintah sudah tidak ragu dengan data yang ada, Bu? Ya, kalau dari data yang disubmit oleh Sinovac pada waktu kemarin masih belum cukup ya datanya seperti Pak Kamal sampaikan untuk memastikan keamanannya. Tetapi kita nanti akan meminta kembali untuk Sinovac menambahkan data hasil yang saat ini sudah mungkin sudah lebih banyak ya sampelnya. Karena untuk memutuskan vaksinasi itu diberikan kepada populasi tambahan itu memang tidak harus sampai menyelesaikan seluruh uji klinisnya ya. Jadi artinya kalau kemudian ada FDA Amerika atau FDA Eropa yang sudah mengkaji dan menyetujui, itu bisa jadikan referensi FDA atau Badan POM di Indonesia untuk kemudian menilai kembali bersama ITAGI dan organisasi profesinya. Tapi kalau yang kemarin itu datanya belum cukup atau jumlah sampelnya juga masih dirasakan kurang.
bawah 12 tahun untuk Pfizer ini, kita sedang menunggu sebenarnya bagaimana sikap daripada FDA Amerika ya, kemudian bisa dijadikan referensi untuk kita. Baik. Tadi sempat disampaikan bahwa ada beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan efek samping yang di jantung itu yang Pfizer ya Bu ya, untuk anak-anak. Ya, platform daripada mRNA sebagian besar ini pada usia muda menyebabkan adanya seperti infeksi pada jantungnya, walaupun angkanya sangat kecil, tapi tetap dalam proses pemberian vaksinasi kepada sasaran tertentu, khususnya nanti anak usia di bawah 12 tahun, ini yang jadi hal yang concern, apakah memang datanya mencukupi atau tidak. Baik. Pak Rahmat, ada yang mau ditanggapi dari pernyataan Bu Nadia tadi, Pak Rahmat? Saya kira setuju apa yang disampaikan oleh Dr. Nadia ya, bahwa kita tetap akan menunggu data kita serahkan sebenarnya kepada BPOM. Kemudian kalau memang belum cukup, ya kita dengan sabar data, karena itu menjadi hak penuh oleh BPOM untuk menerima masukan dari manapun ya, termasuk dari referensi Amerika maupun negara-negara yang lain, produk yang lain, baru kemudian BPOM akan menentukan. Yang penting BPOM merasa yakin. Dan ketika sudah merasa yakin, aman dan tidak ada masalah, itu ya saya kira kita serahkan sepenuhnya dan kita akan menunggu keputusan yang akan dibuat oleh BPOM gitu. Baik, terima kasih Bu Nadia dan juga Pak Rahmat sudah berbincang bersama Elsinta. Selamat siang. Selamat siang, salam sehat, Bung. Terima kasih, Pak Dokter, Rahmat. salam sehat, terima kasih, selamat sore. Ya, salam sehat, terima kasih.